Anda menyimak berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah di Kabupaten Maros rusak diterjang puting beliung. Kakak adik tewas tertimpa pohon dalam perjalanan menuju sekolah di Kabupaten Sinjai. Diduga kelaparan, seekor biawak liar masuk permukiman warga di Kota Parepare. Puluhan rumah di Kabupaten Maros rusak diterjang puting beliung. Sejumlah warga panik menyelamatkan diri. Dalam video amatir tampak puting beliung menerjang Kelurahan Maros Baru, Kabupaten Maros. Tidak sampai 1 jam, 82 rumah rusak. Sejumlah warga panik menyelamatkan diri. Sekali hujan angin saja terputar. Terpusing iya. Itu saja nang sama pokok kayu ini banyak pohon tumpah di iya. Jatuh. Iya. Lama Ibu kejadiannya? Berapa lama Ibu kejadiannya kira-kira? Enggak ada juga 1 jam. Sebentar sekali jadi? Iya sebentar. Tapi keras sekali anginnya Bu? Keras, enggak bisa itu. Satu kali tak angkat semua. Ibu kaget ya Bu ya? Cuma sudah lagi terputar lagi balik. Mau kak cuci piring. Nah datang angin. Sempat kaget Ibu saat kejadian ini? Kaget Ki Budi? Iya. Enggak luka Ibu? Tidak. Akibat dikejutkan bencana ini, satu warga setempat tewas terkena serangan jantung. Petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Maros telah turun ke lokasi melakukan pendataan jumlah rumah rusak berat dan ringan. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Maros. Kepergok menggunakan knalpot bising. Seorang pengendara motor terjaring operasi patuh lalu lintas saat melintasi Jalan Trans Sulawesi Kota Parepare. Polisi mengutamakan edukasi selama operasi patuh lalu lintas. Pengendara motor ini dipaksa polisi untuk membuka knalpot bising yang terpasang di motornya. Ia terjaring operasi patuh di Jalan Trans Sulawesi Kota Parepare. Knalpot yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan ini dimusnahkan di lokasi operasi patuh. Polisi juga memeriksa kelengkapan surat kendaraan dan kepatuhan pemakaian helm. Langkah ini sebagai edukasi kepada pengendara. Racing ini kita mendapatkan 1 unit tadi yang kemudian kita periksa surat-suratnya dan sudah mati ya, jadi SIM-nya sudah mati dan juga STK-nya. Namun kita tetap memberikan teguran dengan catatan kita memberikan edukasi dengan cara membiarkan knalpot racingnya dibuka dan diganti dengan knalpot standar. Sedangkan knalpot racingnya dipersilakan oleh pemiliknya untuk menghancurkan sendiri supaya tidak tergunakan lagi. Jadi pelanggaran yang kita lihat bersama tadi masih dominan pada pelanggaran tidak menggunakan helm, dan kita berikan teguran karena operasi patuh saat ini kita lebih mengedepankan kepada teguran, preventif, kemudian persuasif humanis, di mana untuk penindakan tilang hanya bisa ditindak dengan menggunakan headlay seperti di Makassar ya, headlay baik headlay statis maupun headlay mobile. Percepatan vaksinasi COVID-19 tahap ke-1, ke-2, dan ke-3 atau booster di Kabupaten Pindrang terus dikebut. Tindakan ini untuk meningkatkan kekebalan warga, sekaligus persiapan memasuki endemi COVID-19. Ratusan warga dari berbagai elemen mengantri mendapatkan vaksin COVID-19 tahap ke-1, ke-2, dan ke-3 atau booster di halaman Polres Pindrang. Percepatan vaksinasi ini upaya persiapan memasuki endemi COVID-19 sekaligus meningkatkan kekebalan warga. Salah satu tolak ukur peralihan pandemi ke endemi adalah capaian vaksinasi COVID-19.
Untuk menuju endemi, perolehan vaksinasi COVID-19 tahap pertama harus mencapai 95%, dosis kedua 80%, dan booster harus lebih dari 50% setiap daerah. Sangat dibutuhkan, Bu. Vaksin itu justru salah satu untuk kita bisa keluar dari pandemi menuju endemi itu percepatan vaksin. Ya, kalau semakin banyak yang divaksin, kemungkinan lebih cepat lagi untuk kita masuk masa endemi. Ya, untuk endemi itu untuk dosis 1 95% harusnya, Pak. Kemudian dosis 2 80%, dosis 3-nya harus lebih 50%. Tapi sekarang kan kita dosis 3-nya jauh dari harapan, masih 7%. Ada kegiatan vaksinasi serentak bersama Polres. Mudah-mudahan capaian hari ini bisa meningkat lagi. Pertama sekarang kita kenal mulai ada lonjakan kasus meskipun belum sampai ke Pindrang, tapi ini kita antisipasi dengan percepatan vaksin booster. 8 anak jalanan dan 10 pasangan mesum terjaring razia penyakit masyarakat di Kota Makassar. Petugas sempat terlibat keributan hingga tarik dengan ibu salah seorang anak jalanan yang menolak untuk dibawa. Tangis histeris seorang ibu mewarnai razia penyakit masyarakat di Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Sang ibu menolak anaknya dibawa petugas Dinas Sosial Makassar. Dalam razia ini petugas menjaring 8 anak jalanan, beberapa di antaranya kepergok menghisap lem. Selain razia anak jalanan, petugas juga memeriksa sejumlah hotel kelas melati. 10 pasangan yang bukan suami istri terjaring razia. Sebagian wanita dicurigai sebagai pekerja seks komersial. Jadi yang zaman ini bukan pasangan resmi? Bukan pasangan resmi. Ada berapa banyak tadi, Pak? 10 pasang. Itu kami amankan beberapa anak-anak di bawah umur yang isap-isap lem, karena laporannya memang isap-isap lem. Ternyata betul dugaan dari masyarakat tersebut, akhirnya kami mendapatkan ada 8 anjal, 1 dewasa yang mana orang tuanya sendiri. Anak jalanan dan pasangan tidak sah yang terjaring akan dibina petugas Dinas Sosial Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Kakak adik tewas tertimpa pohon dalam perjalanan menuju sekolah di Kabupaten Sinjai. Angin kencang dan hujan deras kerap melanda Sinjai dalam 2 pekan terakhir. Meskipun sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Sinjai, nyawa Yudhistira tidak tertolong. Murid kelas 1 sekolah dasar ini tewas tertimpa pohon bersama kakaknya Fitri pada Sabtu pagi saat menuju sekolah diantar sang ayah. Saat itu angin kencang menerjang pohon hingga tumbang menimpa kedua korban. Nyawa Fitri juga tidak tertolong saat dirawat di Puskesmas Mananti karena luka parah pada kepala. Sampai di situ turun anaknya baru kasih pulang kembali motornya, tiba-tiba jatuh tertimpa pohon. Akibatnya yang meninggal namanya siapa, Pak? Namanya Fitri. Angin kencang dan hujan deras kerap melanda Sinjai dalam 2 pekan terakhir. Masyarakat diminta waspada saat beraktivitas keluar rumah. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai.